Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurafni Ponto dengan NIM 111419020, kelas A, jurusan Budidaya Perairan. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa sih model kepemimpinan yang bisa diadopsi dalam kepengurusan HMJ. Nah, langsung saja poin pertama, ada gaya atau model kepemimpinan dari penelitian yang dilakukan Fiedler yang diikuti oleh Prasetyo 2006, di mana ditemukan bahwa kinerja kepemimpinan sangat bergantung pada organisasi maupun gaya kepemimpinan. Nah, pemimpin bisa efektif dan tidak efektif dalam situasi tertentu. Untuk meningkatkan efektivitas organisasi dibutuhkan kemauan untuk belajar bagaimana melatih kepemimpinan secara efektif, namun juga menciptakan lingkungan organisasi yang pemimpinnya mampu melaksanakan tugasnya dengan baik atau sebaik mungkin. Dan tiga gaya kepemimpinan yang disimpulkan oleh Lewin menurut University of Iowa Study yang dikutip oleh Robbins dan Coulter 2002, yang dimana ialah gaya kepemimpinan autokratis, gaya kepemimpinan demokratis, dan gaya kepemimpinan laissez-faire, kendala bebas. Di sini pasti banyak yang bertanya, apa sih gaya kepemimpinan autokratis itu? Apa sih gaya kepemimpinan demokratis itu? Apa sih gaya kepemimpinan laissez-faire itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama saya akan menjelaskan kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang mendasarkan keputusan dan kebijakan dari dirinya sendiri secara penuh. Gaya ini membuat pemimpin mengontrol setiap aspek pelaksanaan kegiatan, yang mana ia akan memberi target utama dan target minor yang perlu dikejar dan cara untuk mencapai target tersebut. Menurut Rifai 2003, kepemimpinan autokratis adalah gaya kepemimpinan yang menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan struktur, sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi. Robbins dan Coulter 2002 juga mengatakan gaya kepemimpinan autokratis mendeskripsikan pemimpin yang cenderung memusatkan kekuasaan kepada dirinya sendiri, mendikte bagaimana tugas harus diselesaikan, membuat keputusan secara sepihak, dan juga meminimalisir atau meminimalisasi partisipasi karyawan. Ya, seperti itu. Nah, untuk gaya kepemimpinan demokratis atau partisipatif adalah gaya kepemimpinan atau gaya pemimpin yang memberikan kewenangan secara luas, adil, dan luas merupakan gaya kepemimpinan demokratis atau partisipatif. Gaya ini menuntun pemimpin untuk melibatkan anggota sebagai tim yang utuh dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi. Pemimpin memberikan segala informasi terkait tugas pekerjaan dan tanggung jawab anggotanya. Kepemimpinan demokrasi sangat sesuai dengan anggota yang berkompetensi tinggi dan memiliki beragam komitmen, dan juga ditandai dengan sebuah struktur yang dibuat berdasarkan pendekatan pengambilan keputusan bersama. Rifai 2006 menjelaskan di mana kepemimpinan demokratis bawahannya cenderung bermoral tinggi dan bekerja sama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri. Baiklah, untuk gaya kepemimpinan laissez-faire atau kendali bebas, di mana gaya kepemimpinan laissez-faire ini merujuk pada pemimpin yang hanya ikut serta dalam jumlah kecil, di mana anggotalah yang berperan aktif dalam menetapkan tujuan dan cara menyelesaikan masalah yang timbul.
Dan juga gaya kepemimpinan demokratis kendali bebas ini merupakan model yang dinamis yang dimana seseorang pemimpin hanya memberitahu target utama yang ingin dikejar oleh kelompok. Setiap bidang kelompok yang dipercayai untuk menetapkan target minor dan cara pencapaian target dan cara penyelesaian perkara masing-masing. Oleh karena itu, pemimpin hanya sebagai pengawas saja di dalam gaya kepemimpinan laissez-faire atau kendali bebas. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.